Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor yang ada di tempat, yang terhormat Bapak atau Ibu dosen yang ada di tempat, yang terhormat kakak-kakak panitia Student Day, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga di dalam kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang peran pemuda dalam menghadapi masyarakat sehat di masa pandemi. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang mana akan membawa perubahan dalam diri sendiri dan juga akan membawa perubahan di lingkungan sekitar. Jika kita menghendaki perubahan dalam hidup dan mendambakan hidup bahagia, hal pertama yang harus kita lakukan adalah merubah pola pikiran kita dengan selalu berpikir positif. Saat ini, banyak sekali orang yang kehilangan dirinya sendiri, bahkan kehilangan segalanya. Mengapa seseorang sampai kehilangan dirinya sendiri? Karena ia salah dan keliru dalam memaknai masalah, rintangan, dan kesulitan sebagai penderitaan. Bertubi-tubi kita menghadapi masalah, bertubi-tubi Allah memberikan ujian kepada kita. Tapi satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah tanpa mendung. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan air laut selalu pasang tanpa surut. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan, bersama kesempitan pasti ada kelapangan, bersama masalah pasti ada solusinya, dan bersama musibah pun di situ ada keberkahannya. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu berpikir positif. Di balik musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kebaikan dan keberkahannya yang insya Allah ini akan menjadi pelajaran buat kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi segala larangannya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ketahui bahwa sekarang ini kita telah diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya virus corona atau virus COVID-19, yang mana telah banyak menjadi korban, banyak orang yang mengalami kehilangan orang-orang yang dicintai, bahkan banyak masyarakat juga kehilangan pekerjaan. Dalam pertanyaan ini, siapakah yang akan membawa perubahan? Siapakah yang akan membantu memutuskan rantai penyebaran COVID ini? Siapakah yang akan menjadi harapan bangsa untuk negara tercinta ini? Tentunya peran pemudalah yang mempunyai peran penting untuk meneruskan harapan bangsa, karena pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah tulang punggung bangsa, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Adagium itu sering dijadikan jargon tatkala menyebut sekelompok masyarakat yang dinamakan pemuda.
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan pembicaraan khusus terhadap pemuda, sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 13, yang artinya, "Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka." Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama membangun pola hidup sehat. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang sehat agar kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19. Caranya adalah dengan menjaga kebersihan diri serta lingkungan yang sehat, seperti yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, tidak boleh makan berlebihan. Yang kedua, berhenti makan sebelum kenyang. Yang ketiga, menjauhi makanan dan minuman yang haram. Yang keempat, berpuasa. Dan yang kelima, menjaga kebersihan diri. Adapun upaya menjaga lingkungan yang sehat ialah seperti tidak membuang sampah sembarangan, memastikan tidak ada wadah tergeletak yang berpotensi mengundang jentik nyamuk. Selain itu, rajin memelihara kebersihan lingkungan secara keseluruhan, misalnya memastikan saluran pembuangan lancar, tidak ada timbunan debu, dan sebagainya. Hal ini penting demi menjaga kesehatan dan imunitas tubuh yang merupakan pelindung alami tubuh terhadap virus corona atau penyakit lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Suci itu adalah sebagian dari iman." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut sangat jelas dikatakan bahwa kebersihan dan kesucian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keimanan. Oleh sebab itu, orang-orang yang tidak menjaga kebersihan dan kesucian sama dengan telah mengabaikan sebagian dari nilai keimanan, sehingga dia belum termasuk orang-orang yang betul beriman secara keseluruhan. Para hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama memutuskan rantai penyebaran COVID ini. Marilah kita menjadi pemuda yang bertanggung jawab atas negara ini dengan senantiasa melakukan hal-hal positif. Demikian yang bisa saya sampaikan. Akhiru qawlillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.